Hai guys, kali ini saya akan membahas tambahan dan fungsi dari en, nen, dan el atau rel ya. Di dalam bahasa Korea secara bersamaan agar guys semuanya bisa mudah dalam memahami kapan kita gunakan en, nen, atau el atau rel. Karena kesalahan kita menggunakan tambahan en, nen dengan el, rel bisa berakibat fatal, bisa membuat arti berbeda, bahkan arti yang berlawanan. Seperti ini guys, 어머니는 드셨습니다 sama 어머니를 드셨습니다. Di sini perbedaannya hanya nen sama rel ya, tadi tambahan. Jadi kalau 어머니는 드셨습니다 artinya adalah ibu sudah makan. Tetapi kalau 어머니를 드셨습니다 artinya adalah sudah makan ibu. Nah, ini hanya perbedaan tambahan saja, artinya sudah sangat berbeda sekali ya. Jadi maka dari itu kami harapkan berhati-hati dalam menambah partikel ya atau tambahan. Karena apa? Karena kalau 어머니는 berarti 어머니 sebagai subjek, sebagai orang yang melakukan pekerjaan. Tetapi kalau 어머니를, 어머니 di sini adalah sebagai objek. Jadi sebagai sesuatu yang dikenai pekerjaan. Nah, seperti itu. Makanya berhati-hati di dalam menambah tambahan en atau nen, el atau rel. Makanya untuk itu di sini akan saya bahas ya. Jadi supaya kayak semuanya tahu ya, jadi tidak terjadi kesalahan. Oke, saya bahas dulu tambahan en atau nen. Tambahan en atau nen adalah tambahan untuk subjek. Sedangkan tambahan el atau rel adalah tambahan untuk objek. Tambahan en digunakan untuk menambah subjek yang berakhiran dengan konsonan. Sedangkan tambahan el digunakan untuk menambah objek yang berakhiran dengan konsonan ya. Jadi di sini kalau en tambahan untuk subjek, sedangkan el tambahan untuk objek. Tambahan nen digunakan untuk menambah subjek yang berakhiran dengan huruf vokal ya. Jadi kalau en tadi adalah tambahan untuk subjek yang berakhiran dengan konsonan, sedangkan nen digunakan untuk menambah subjek yang berakhiran dengan huruf vokal. Kemudian sekarang rel ya. Jadi rel adalah digunakan untuk menambah objek yang berakhir huruf vokal. Nah, dari sini sudah sangat jelas sekali. Jadi kalau tambahan en atau nen tambahan untuk subjek, sedangkan el atau rel adalah tambahan untuk objek. Apabila subjeknya berakhiran dengan huruf konsonan, maka ditambah dengan en. Ya, sedangkan apabila objeknya berakhiran dengan vokal ditambah dengan nen. Nah, sedangkan kalau el atau rel adalah tambahan objek. Apabila objeknya berakhir dengan huruf konsonan, maka ditambah dengan el. Dan apabila objeknya berakhir dengan huruf vokal, maka ditambah dengan rel. Baiklah, untuk lebih jelasnya langsung kita praktek. Kita bikin contoh ya. Misalkan Ica belajar bahasa Korea. Di sini kita ketahui Ica adalah sebagai subjek, belajar adalah predikat, sedangkan bahasa Korea adalah objek. Nah, di dalam susunan bahasa Indonesia, susunannya adalah subjek, predikat, objek. Tetapi tidak dalam bahasa Korea. Kalau bahasa Korea itu adalah subjek, objek, dan predikat ya. Jadi harus kita ubah dulu menjadi susunan subjek, objek, predikat. Setelah kita ubah susunannya menjadi subjek, objek, predikat, ini baru kita ubah menjadi bahasa Korea.
Coba kita tulis Icha, bahasa Koreanya juga tetap Icha. Bahasa Koreanya adalah Hangukmal, sedangkan belajar adalah Bewoyo. Meskipun ini sudah kita tulis Icha Hangukmal Bewoyo, ini masih salah guys ya, karena belum ada tambahan. Seperti yang kita bahas tadi, tambahan subjek adalah en atau nen, sedangkan tambahan objek adalah el atau rel. Jadi ini harus kita tambah dulu. Di sini Icha sebagai subjek dan berakhiran dengan vokal, maka harus ditambah dengan nen. Sedangkan Hangukmal berakhiran dengan konsonan, ya, dan sebagai objek, maka harus kita tambah dengan el. Jadi bahasa Koreanya Icha belajar bahasa Korea adalah Ichanen Hangukmal을 배워요. Nah, kalau ini baru benar. Coba kita coba lagi, satu kali lagi. Misalkan Gunawan makan pisang. Nah, ini pun juga harus kita ubah dulu ya. Jadi susunannya menjadi subjek, objek, predikat. Menjadi Gunawan pisang makan ya. Jadi Gunawan, tetap kita tulis Gunawan, pisang adalah banana, dan makan adalah mokoyo. Saya tulis dulu di sini supaya tidak bingung. Ini pun kalau kita tulis seperti ini juga masih salah guys. Kenapa? Karena ini masih belum ada tambahannya ya. Karena ini masih Gunawan banana mokoyo. Belum ada tambahan subjek dan belum ada tambahan objeknya. Jadi harus kita tambah dulu. Menjadi seperti ini ya. Jadi Gunawan sebagai subjek dan berakhiran dengan konsonan, maka ditambah dengan en. Sedangkan banana sebagai objek dan berakhiran vokal, maka ditambah dengan rel. Nah, kalau sudah ditambah, ini baru lengkap ya. Jadi bisa bahasa Koreanya Gunawan makan pisang adalah Gunawanen banana를 먹어요. Nah, ini baru benar guys ya. Nah, selamat berlatih. Cukup saya kasih 2 contoh saja dan silakan membuat contoh sendiri sebanyak-banyaknya ya. Semoga ilmu ini bermanfaat dan akan saya lanjutkan untuk pembahasan grammar-grammar yang lain di video-video saya berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, and share ya. Terima kasih. Annyeonghaseyo, suku hakis semnida. Untuk video berikutnya akan saya bahas partikel e dan eso. Karena kata e dan eso memiliki arti yang berbeda. Selain itu juga kata e dan eso kadang mempunyai arti yang sama, tapi beda cara menggunakannya. Untuk itu sekali lagi saya ingatkan supaya Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya. Tolong di subscribe, like, and share. Selain itu juga tekan tanda lonceng di bawah. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk Anda semuanya. Annyeonghaseyo, suku hakis semnida.